Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya perwakilan pertama dari kelompok 4 untuk menjelaskan pengertian quality planning. Nah, quality planning itu yaitu atau perencanaan mutu itu merupakan tahap awal yang sistematis untuk menentukan standar kualitas yang ingin dicapai dan cara untuk mewujudkannya. Nah, di fase ini organisasi mengidentifikasi siapa pelanggan mereka dan apa sebenarnya mereka butuhkan. Nah, proses ini tuh melibatkan penetapan tujuan mutu yang spesifik, alokasi sumber daya, serta penyusunan langkah-langkah operasional untuk memastikan bahwa hasil akhir memenuhi ekspektasi. Nah, reaktif terhadap masalah bukan proaktif dalam pencegahan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yang mana saya menjelaskan tentang analisis strategi dan konteks. Jadi sebelum menetapkan arah mutu, organisasi harus memahami posisi mereka melalui analisis konteks. Jadi hal ini cukup mencakup pemahaman terhadap faktor internal seperti budaya perusahaan, kapabilitas tim, dan teknologi. Serta faktor eksternalnya itu seperti regulasi pemerintah, tren pasar, dan kondisi ekonomi. Adapun analisis strategi ini dilakukan untuk menyelaraskan tujuan mutu dengan visi besar dari perusahaan. Jadi dengan memahami hambatan dan peluang yang ada di lingkungan sekitarnya, jadi organisasi dapat merancang sistem mutu yang tidak hanya teoritis, tetapi juga relevan dan tangguh dalam menghadapi perubahan zaman. Jadi, adanya analisis strategi dan konteks organisasi ini bisa memudahkan pemahaman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyusunan standar mutu. Penyusunan standar mutu adalah proses menerjemahkan kebutuhan pelanggan dan hasil analisis strategi ke dalam parameter yang dapat diukur. Standar ini berfungsi sebagai tolak ukur atau garis dasar untuk menilai apakah suatu proses atau produk dianggap berhasil. Dalam penyusunannya, organisasi seringkali merujuk pada standar internasional seperti ISO atau kriteria spesifik industri lainnya. Standar yang baik haruslah jelas, realistis untuk dicapai dan didokumentasikan dengan baik agar seluruh anggota organisasi memiliki panduan yang sama dalam bekerja, sehingga konsistensi dapat terjaga di setiap level operasional. Adapun kesimpulan, secara keseluruhan, integrasi antara perencanaan yang matang, pemahaman mendalam terhadap konteks organisasi, dan penetapan standar yang presisi merupakan kunci utama dalam membangun keunggulan kompetitif. Sehingga kualitas bukan lagi sekedar tanggung jawab Departemen Kendali Mutu, melainkan hasil dari strategi organisasi yang struktur. Ketika sebuah organisasi berhasil menyelaraskan langkah-langkah operasionalnya dengan standar yang telah ditetapkan, akhirnya mereka tidak hanya memenuhi kepuasan pelanggan, tapi juga menciptakan efisiensi internal yang berkelanjutan. Baik, cukup sekian tugas video dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.